Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Mariani dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran terpadu untuk anak usia dini yang beranggotakan yang pertama Nadira Munazahwa, yang kedua Nasja Arfah, yang ketiga Salma Nabilah, yang keempat Susanti, dan yang kelima Yanti Aprilia, dan terakhir saya sendiri. Materi pertama dan kedua yaitu dasar pemikiran pembelajaran terpadu dan pengertian pembelajaran terpadu akan dijelaskan oleh Nasya. Yang pertama, dasar pemikiran pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu didasarkan pada 3 konsep tentang proses belajar anak. Yang pertama, anak-anak tidak membedakan antara bidang-bidang pelajaran. Kemudian yang kedua, anak memandang bidang mata pelajaran sebagai sesuatu yang berkaitan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, berbagai mata pelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan belajar. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik menggunakan keterampilan-keterampilan dalam suatu mata pelajaran dengan cara yang bermakna dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat kebutuhannya. Kemudian yang kedua, pengertian pembelajaran terpadu. Terdapat 2 istilah yang secara kritis memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu integrated teaching and learning dan integrated curriculum. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran terpadu ini merupakan pendekatan yang memfokuskan praktek pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Serta pendekatan pembelajaran terpadu ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai satu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling, serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang kedua, ialah suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Kemudian yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Terima kasih kepada Nasya yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, materi kedua dan ketiga yaitu karakteristik pembelajaran terpadu dan manfaat pembelajaran terpadu akan disampaikan oleh Nadira. Pada hakikatnya, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membuat peserta didik memperoleh pengalaman langsung, sehingga menjadikan peserta didik aktif mencari, menggali, menyimpan, menemukan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Menurut Depdikbud, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik, yaitu holistik. Siswa mendapatkan pelajaran secara menyeluruh. Yang kedua, bermakna. Siswa diberikan pelajaran mendalam agar dapat menaikkan mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, otentik. Pemberian contoh haruslah nyata agar siswa tidak kebingungan dalam memahami. Dan yang keempat, siswa juga dituntut untuk aktif. Selain itu, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, manfaat pembelajaran terpadu.
Sebagai suatu bentuk model pembelajaran, pembelajaran terpadu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah 1. Memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan berpikir anak. Yang keempat, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. Yang keenam, pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Ketujuh, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Yang kesembilan, meningkatkan interaksi sosial anak. Dan yang ke-10, meningkatkan profesionalisme guru. Terima kasih kepada Nadira yang sudah menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.